Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merly dengan NIM channel E02330 dari Prodi Keuangan Daerah kelas R002. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi perpajakan tentang stelsel pemungutan pajak, kendala, perlawanan, dan pihak terkait dalam pajak serta penggolongan pajak. Kita masuk ke pendahuluan. Dalam analisis stelsel pemungutan pajak, terdapat berbagai aspek yang perlu dipahami. Kendala dalam sistem perlawanan dari wajib pajak dan pihak terkait yang berperan penting dalam penggolongan pajak menjadi fokus utama. Pemahaman mendalam tentang isu-isu ini sangat penting untuk meningkatkan aktivitas pemungutan pajak. Oke, masuk ke materi pertama, yaitu stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel dalam pemungutan pajak ini terbagi menjadi 3, yaitu stelsel nyata atau real stelsel, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu stelsel nyata atau real stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan real diketahui. Selanjutnya yaitu stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 28 awal pajak sudah dapat diterapkan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak didasarkan pada keadaan sesungguhnya. Stelsel selanjutnya yaitu stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil, selebihnya dapat diminta kembali. Dahulu harus membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan. Stelsel campuran ini merupakan stelsel yang sering dipakai di negara kita, Indonesia. Selanjutnya, materi kedua yaitu kendala pemungutan pajak. Nah, kendala pemungutan pajak ini seringkali terjadi. Jadi, pemungutan pajak ini tidaklah selalu berjalan mulus. Adapun kendala-kendala yang sering dihadapi yaitu yang pertama itu ada kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak rendah ini yang pertama itu kurangnya pemahaman. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi pembangunan negara. Jadi banyak masyarakat itu tidak tahu nih tujuan dari pajak ini apa dan dananya itu dialokasikan kemana. Jadi makanya itu masyarakat malah memilih enggan membayar pajak. Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memahami aturan perpajakan. Nah, seperti yang kita tahu di daerah pelosok-pelosok gitu, itu tingkat pendidikannya tuh rendah. Nah, di situ juga masyarakat tidak tahu nih aturan perpajakan itu seperti apa. Jadi mereka memilih tidak membayar pajak. Selanjutnya yaitu sikap individualistis, kecenderungan untuk menghindari kewajiban pajak demi kepentingan pribadi. Hal ini terjadi ketika masyarakat itu lebih mementingkan belanja atau keperluan lainnya daripada membayar pajak. Kendala yang kedua yaitu kompleksitas peraturan pajak. Yang pertama ada peraturan yang rumit. Aturan perpajakan seringkali dianggap terlalu rumit dan sulit dipahami, baik oleh wajib pajak maupun petugas pajak.
Yang kedua itu perubahan peraturan yang sering. Perubahan peraturan pajak yang terlalu sering dapat membuat wajib pajak kebingungan dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kendala yang selanjutnya yaitu kelemahan penegakan hukum. Sanksi yang tidak tegas. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat pajak seringkali dianggap tidak efektif. Selanjutnya itu korupsi. Praktik korupsi dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang perpajakan. Kendala yang keempat yaitu efektivitas sistem pemungutan pajak. Yang pertama itu sistem administrasi yang belum optimal. Sistem administrasi perpajakan yang belum terintegrasi dan efisien dapat memperlambat proses pemungutan pajak. Yang kedua yaitu teknologi yang belum memadai. Penggunaan teknologi yang belum maksimal dalam proses pemungutan pajak dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Selanjutnya kendala yang terakhir yaitu faktor ekonomi. Yang pertama itu kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Yang kedua, adanya praktik penghindaran pajak. Banyak wajib pajak yang mencari cara untuk menghindari atau mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Masuk ke materi selanjutnya yaitu bentuk perlawanan pajak. Nah, bentuk perlawanan pajak ini terbagi menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pajak pasif secara umum berasal dari hambatan-hambatan struktur perekonomian, perkembangan moral dan intelektual dan teknik pemungutan pajak. Dan perlawanan pajak aktif secara umum terdapat 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak. Cara perlawanan aktif terhadap pajak, yang pertama penghindaran pajak, tax avoidance. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar, tindakan legal untuk mengurangi beban pajak dalam koridor hukum yang berlaku. Contohnya memanfaatkan pengurangan pajak yang sah, memindahkan penghasilan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Selanjutnya yaitu pengelakan pajak atau tax evasion. Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Tindakan ilegal dengan sengaja tidak melaporkan atau melaporkan tidak benar penghasilan atau harta yang seharusnya dikenakan pajak. Yang terakhir yaitu penolakan membayar pajak. Tindakan terbuka untuk menolak membayar pajak dengan alasan tertentu seperti ketidaksetujuan terhadap penggunaan dana pajak. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam perpajakan. Adapun pihak-pihaknya yaitu yang pertama itu wajib pajak. Wajib pajak ini yaitu individu atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak atas penghasilan atau keuntungan yang diperoleh. Jenis wajib pajak ini ada orang pribadi, WNI, dan WNA, badan bentuk usaha tetap, dan warisan yang belum terbagi. Yang selanjutnya itu pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak DJP sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengurus mengelola pajak. Selanjutnya yaitu konsultan pajak. Profesi yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak. Perannya membantu wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, menyusun laporan pajak, dan merencanakan pajak. Selanjutnya yaitu akuntan publik. Profesi yang memberikan jasa audit, akuntansi, dan konsultasi keuangan. Selanjutnya yaitu notaris, pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Perannya membuat akta-akta yang berkaitan dengan transaksi perpajakan seperti akta jual beli tanah atau bangunan. Yang terakhir yaitu pengacara pajak, advokat yang memiliki spesialisasi di bidang perpajakan. Perannya memberikan bantuan hukum kepada wajib pajak dalam sengketa perpajakan. Selanjutnya itu materi penggolongan pajak. Penggolongan pajak dilakukan untuk memudahkan dalam memahami jenis-jenis pajak yang ada serta karakteristiknya. Penggolongan ini dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria antara lain. Yang pertama itu berdasarkan subjek pajak. Subjek pajak ini ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung pajak yang bebannya ditanggung oleh
subjek pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti konsumen. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Penggolongan yang kedua yaitu berdasarkan objek pajak. Yang pertama, pajak pendapatan, pajak yang dikenakan atas penghasilan atau keuntungan yang diperoleh, contoh PPH. Yang kedua itu pajak kekayaan, pajak yang dikenakan atas kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak, contohnya PBB. Yang ketiga, pajak perdagangan, pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang atau jasa, contoh PPN dan PPNBM. Selanjutnya yaitu pajak khusus, pajak yang dikenakan atas barang atau jasa tertentu, contoh cukai. Selanjutnya itu berdasarkan tingkat pemerintahan. Yang pertama itu pajak pusat, pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, contohnya PPH, PPN, dan PPNBM. Yang kedua itu pajak daerah, pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, contohnya PBB, pajak kendaraan bermotor, PKB. Penggolongan selanjutnya yaitu berdasarkan cara pengenaan. Yang pertama yaitu pajak ad valorem, pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai objek pajak, contohnya PPN. Yang kedua yaitu pajak spesifik, pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan jumlah atau volume objek pajak, contohnya cukai rokok. Penggolongan yang terakhir yaitu berdasarkan waktu pengenaan. Yang pertama itu pajak tahun berjalan, pajak yang dipungut setiap tahunnya. Yang kedua pajak tunggal, pajak yang dipungut satu kali atas suatu peristiwa tertentu. Dari materi yang telah dijelaskan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu pajak merupakan suatu sistem yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya juga mengatur tata cara pemungutan. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu stelsel nyata atau real, stelsel anggapan atau fiktif, dan stelsel campuran. Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, dan lemahnya penegakan hukum. Terdapat 2 macam perlawanan pajak, yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Di dalam perlawanan aktif dibagi lagi menjadi 2 cara. Yang pertama ada tax avoidance atau penghindaran pajak, dan yang kedua dengan cara tax evasion, penggelapan pajak. Siapa yang terkait dalam pajak yaitu wajib pajak, pemerintah, konsultan pajak, akuntan publik, notaris, pengacara pajak. Penggolongan pajak dilakukan berdasarkan berbagai kriteria, antara lain berdasarkan subjek pajak, berdasarkan objek pajak, berdasarkan tingkat pemerintah, dan berdasarkan cara pengenaannya.